Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Karnia. Saya dari kelas P3G. NIM saya 2311231. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan 3 materi tentang psikologi agama. Yang pertama itu ada memahami apa itu sumber kejiwaan agama. Yang kedua, memahami apa itu gangguan dalam perkembangan jiwa keagamaan. Dan yang terakhir itu memahami agama dan kesehatan mental. Yang pertama itu sumber kejiwaan agama, merujuk pada berbagai elemen yang membentuk dan mempengaruhi pemahaman serta pengalaman religius seseorang. Kejiwaan agama mencakup dimensi emosional, spiritual, dan mental yang terkait erat dengan keyakinan dan praktik keagamaan. Berikut adalah beberapa sumber utama yang mempengaruhi kejiwaan agama. Yang pertama itu tentang kitab suci dan ajaran agama. Kitab suci seperti Al-Quran, Injil, Veda, atau lainnya merupakan sumber utama ajaran agama yang memberikan pedoman hidup dan tata cara beribadah. Ajaran ini mengandung nilai-nilai moral, etika, dan spiritual yang mendalam yang membentuk kerangka berpikir dan rasa spiritual seseorang. Yang kedua itu pengalaman spiritual pribadi. Pengalaman spiritual individu seperti perasaan kedekatan dengan Tuhan, pengalaman mistis atau refleksi pribadi dalam menjalani hidup beragama adalah sumber penting kejiwaan agama. Pengalaman ini bisa terjadi dalam bentuk meditasi, doa, atau pengalaman luar biasa yang memperdalam iman dan kepercayaan. Yang ketiga, lingkungan sosial dan budaya. Keluarga, komunitas agama, budaya lokal juga berperan penting dalam membentuk kejiwaan agama seseorang. Nilai-nilai agama seringkali diajarkan secara turun-temurun. Dalam keluarga atau kelompok sosial, hal ini menjadi pengaruh atau menjadi terpengaruhnya cara individu memahami dan mengamalkan ajaran agama. Yang keempat itu ada ritual dan ibadah. Aktivitas ritual seperti sholat, meditasi, puasa, perayaan keagamaan merupakan saluran untuk memperkuat hubungan batin dengan Tuhan. Praktik-praktik ini tidak hanya memiliki dimensi religius tetapi juga kejiwaan karena mereka memberi rasa kedamaian, kepuasan batin, dan rasa aman. Selanjutnya itu ada filosofi dan pemikiran teologis. Pemahaman intelektual tentang agama dan ajaran-ajarannya yang dipelajari melalui kajian filsafat agama, teologi, dan doktrin-doktrin keagamaan dapat membentuk pandangan dunia seseorang. Pengetahuan ini memberikan wawasan lebih dalam tentang makna dan tujuan spiritual. Jadi, kejiwaan agama ini sangat dipengaruhi oleh interaksi antara faktor-faktor yang lainnya yang pada gilirannya membentuk cara seseorang merespon tantangan hidup dan mencari makna serta kedamaian dalam kehidupan. Yang kedua itu tentang gangguan dalam perkembangan jiwa keagamaan. Hal ini merujuk pada kondisi di mana individu mengalami kesulitan dalam mengembangkan atau memahami dimensi spiritual dan agama dalam kehidupan mereka. Beberapa gangguan yang dapat terjadi seperti yang pertama itu krisis iman. Ketidakpastian atau keraguan terhadap keyakinan agama yang telah dianut dapat menyebabkan krisis iman yang mengganggu ketenangan batin dan hubungan spiritual dengan Tuhan. Yang kedua itu disfungsi religius. Individu yang mengalami gangguan ini mungkin menunjukkan perilaku ekstrim atau fanatik dalam praktik keagamaan atau justru cenderung menolak agama sepenuhnya yang mempengaruhi kesejahteraan mental dan emosional. Yang ketiga itu trauma spiritualitas. Pengalaman traumatis terkait dengan agama seperti penolakan sosial atau kekerasan dalam nama agama dapat merusak hubungan dengan keyakinan dan menciptakan perasaan sakit hati atau kebingungan spiritual. Yang keempat, depresi dan kecemasan religius. Depresi dan kecemasan religius ini terkait dengan perasaan tidak layak di hadapan Tuhan atau ketakutan akan hukuman ilahi dapat menghalangi pertumbuhan spiritual yang sehat. Sehingga gangguan ini tadi memerlukan pendekatan yang bijaksana untuk pemulihan termasuk dukungan sosial seperti konseling spiritual, refleksi pribadi agar individu itu dapat kembali menemukan kedamaian dan keseimbangan dalam kehidupan beragama mereka. Yang ketiga itu materi yang terakhir tadi itu tentang memahami hubungan antara agama dan kesehatan mental. Memahami hubungan antara agama dan kesehatan mental adalah topik yang kompleks dan penting. Agama dapat menjadi sumber kekuatan dan dukungan yang signifikan bagi kesejahteraan mental, namun juga dapat menghadirkan tantangan atau stigma yang perlu dipahami. Agama sebagai sumber kekuatan dan dukungan.
Nilai-nilai moral dalam ajaran agama seringkali menekankan nilai-nilai positif seperti kasih sayang, pengampunan, atau optimisme. Nilai-nilai ini dapat membantu individu menghadapi tantangan hidup, mengatasi stres, dan membangun resiliensi. Yang kedua itu ada komunitas dan dukungan sosial. Keberadaan komunitas keagamaan memberikan rasa kebersamaan, dukungan, dan kepedulian. Hal ini dapat mengurangi perasaan kesepian dan isolasi. Hal ini merupakan faktor penting dalam kesehatan mental. Yang ketiga itu cari arti hidup dan tujuan. Agama memberikan makna dan tujuan hidup yang membantu individu menemukan arah dan motivasi, memberikan harapan dan kekuatan dalam menghadapi kesulitan. Tantangan kesehatan mental pada era zaman sekarang, era modern, yaitu seperti yang pertama itu ada stigma. Stigma ini terhadap gangguan mental ini dapat menghalangi individu untuk mencari bantuan, terutama dalam komunitas keagamaan yang mungkin memiliki pandangan konservatif tentang kesehatan mental. Yang kedua, interpretasi ajaran. Beberapa interpretasi ajaran agama yang terlalu kaku dan literal dapat memperburuk kondisi kesehatan mental. Contohnya, merasa bersalah dan tidak layak karena mengalami gangguan mental. Yang ketiga itu tekanan sosial. Tekanan sosial untuk memenuhi standar keagamaan tertentu dapat menyebabkan stres dan kecemasan yang berlebihan. Agar hal ini tidak terjadi, perlunya pendekatan yang seimbang untuk membedakan ajaran dan kesehatan mental tadi. Terus yang pertama itu ada interpretasi. Interpretasi ini pentingnya itu untuk membedakan antara ajaran agama yang benar dan interpretasi yang mungkin tidak sesuai, seperti mencari bantuan profesional. Jika Anda mengalami masalah kesehatan mental, jangan ragu untuk mencari bantuan profesional dari konselor seperti psikolog atau terapis. Yang kedua, komunikasi terbuka. Berkomunikasi secara terbuka dengan teman, keluarga, atau pemimpin agama tentang kesehatan mental dapat membantu mengurangi stigma dan mendapatkan dukungan. Selanjutnya itu ada peran agama dalam pemulihan. Peran agama itu banyak sekali, salah satunya itu doa dan meditasi. Praktik keagamaan seperti doa dan meditasi itu dapat membantu menenangkan pikiran dan mengurangi stres dan meningkatkan kesejahteraan mental. Yang kedua itu dukungan spiritual. Dukungan spiritual dari komunitas keagamaan dapat memberikan kekuatan dan motivasi dalam proses pemulihan. Yang ketiga itu penting untuk diingat, hubungan antara agama dan kesehatan mental sangat beragam dan dipengaruhi oleh banyak faktor termasuk budaya dan pengalaman pribadi dan interpretasi ajaran agama. Jadi, tidak semua orang yang beragama memiliki kesehatan mental yang baik, dan tidak semua orang yang tidak beragama mengalami masalah kesehatan mental. Penting untuk mencari bantuan profesional jika Anda mengalami masalah kesehatan mental. Terlepas dari keyakinan agama Anda, memahami agama dan kesehatan mental adalah proses yang berkelanjutan. Dengan pendekatan yang holistik dan sensitif, kita dapat menemukan keseimbangan dan kesejahteraan dalam menjalani kehidupan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.